2021, saudara-saudara kita yang beragama Hindu di Indonesia akan melaksanakan Catur Berata Nyepi. Tahun ini merupakan kedua kalinya Nyepi dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Untuk lebih jelasnya lagi apa itu Nyepi dan bagaimana cara pelaksanaan Nyepi di masa pandemi, yuk ikuti penelusuran kami. Berdoa biasa, berdoa kepada Tuhan sebagai wujud bakti kita, wujud cinta kepada Tuhan diwujudkan dengan sesajen. Apakah sesajen itu makanannya Tuhan? Enggak, makanannya manusia yang mempersembahkan begitu. Karena habis dipersembahkan ceritanya kita yang menikmati. Nah, ini mandala utama namanya. Jadi kalau pemimpin kami yang namanya pedanda, atau ada juga menyebutnya pandita. Kalau di India disebut pendeta sama dengan Kristen. Pandita sebenarnya, pandita, pendeta, pedanda, mungkin pernah dengar nama pedanda, atau pemangku ini di bawahnya pedanda. Kalau pemangku di sini dia duduknya di sini. Kalau memimpin upacara, kalau pedanda di situ atau panditanya di situ dari atas itu ya memimpin doa dan persembahyannya. Semua tempat suci Hindu yang orang Bali terutama ornamennya pasti seperti ini. Jadi itu ornamen saja, seni. Kalau ini tempat kesucian. Kesucian itu artinya kalau biasanya kan 3 hari sebelum Nyepi atau sesuai dengan kesepakatan daerah itu kan ke laut tuh. Karena ini tidak boleh kemana-mana, jadi lautnya di sini, dianggap di sini. Hindu itu kan dikenal dengan yang namanya tradisi ngaben. Nah, kira-kira kalau di Balikpapan sendiri itu bagaimana kondisi? Ngaben juga masih ada. Kremasi. Kita kremasi ada sekarang. Krematorium di ini di kilo yang di pemakaman terpadu itu kan di sana sudah bikin karena untuk kalau dulu ngapain kan pakai kayu ya, sekarang udah pakai kompor itu. Ini yang kayak saya ini kebetulan di daerah saya sesuai tradisi, kan di Bali itu juga tradisinya macam-macam di masing-masing desa. Itu kebetulan di desa saya penganut Waisnawa gitu, Wisnu, jadi tidak dibakar. Nah, yang siwaistik ini harus dibakar. Sebagian besar yang siwaistik ini kan pengaruh dari Majapahit konon ya dalam sejarah sejarah perkembangan. Karena pada umumnya siwaistik itu adalah dibawa oleh para pandita, para pedanda. Jadi daerah-daerah yang sudah dijangkau oleh beliau pasti sudah menganut paham siwaistik. Dan penyelesaian dari jasad itu dibakar. Karena ajarannya seperti itu. Jadi itu masih warna hitam putih apa ada maksud tertentu? Kalau hitam putih secara umum ya melambangkan baik buruk sebetulnya. Bahwa pada hakikatnya baik buruk itu nanti kalau misal ketemu kain hitam putih itu biasanya sama dia jumlahnya. Jadi baik buruk itu sesungguhnya abadi. Jadi tetapi kita harus memilih, jangan terusan baik buruk itu disebut, kalau baru disebut abadi kita sekarang baik, nanti buruk lagi. Nah, itu maksudnya. Karena kita memahami baik buruk itu abadi, maka kita harus berusaha bagaimana baik itulah yang dominan dan itu simbolis. Makanya ada kain putih hitam itu simbolis kita diingatkan baik buruk. Jelek baik, lahir hidup mati, kemudian susah senang, itulah dualitas itu pasti ada gitu. Maka disimboliskan. Dan di Bali dulu dikeramatkan sekali kain hitam putih. Kalau sekarang kan udah biasa ya,
bahkan di Pakamben pun tidak apa-apa begitu. Kalau dulu dilarang. Dulu bukan dilarang, Bukan. cuman orang tidak mau memakai. Biasanya itulah ornamen di pura aja. Pura juga tidak semua dipakai, yang dianggap sebagai penjaga gitu. Ya itulah masih hitam putih. Sama dengan kita kalau masih dalam pemikiran kita hitam putih, jadi belum bagus katanya. Jadi kita harus meningkatkan lagi biar di atas hitam putih itulah kita jadi netral gitu, jadi damai. Nah teman-teman, saat ini kita sudah bersama Pak Putu Suryadana. Beliau merupakan guru agama Hindu sekota Balikpapan. Om Swastiastu Pak Putu. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran buat kami. Sebentar lagi umat Hindu Indonesia akan merayakan Hari Raya Nyepi. Kalau tidak salah, Nyepi berasal dari kata sepi. Kalau nyepi ini akan menyepi atau membuat suasana sepi. Sebenarnya, apa Hari Raya Nyepi itu dan apa makna Nyepi itu sendiri, Pak Putu? Baik, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Hari Raya Nyepi adalah merupakan salah satu hari suci agama Hindu yang sudah lama diperingati sebagai hari pergantian Tahun Baru Saka. Nah, sebelum saya sampaikan maknanya, Tahun Baru Saka ini dihitung, satu Saka itu dihitung mulai tahun 78 Masehi. Jadi tahun 78 Masehi itu dihitung satu Saka. Nah, di mana sejarah singkatnya adalah di India pada saat itu, pada tahun 78 Masehi itu terjadi sebuah perubahan yang sangat besar, yaitu perubahan yang bagus ya, karena sebelum tahun 78 Masehi itu terjadi sering pemberontakan, terus peperangan antar suku dan antar kerajaan di India. Nah, pada zaman itu, pada zaman Raja Kaniska, itu terjadi penyatuan antar suku dan kelompok masyarakat di sana, sehingga itu dianggap sebagai atau tonggak sejarah baru, peradaban baru di India terutama, tentang toleransi, kebersamaan dan saling hormat menghormati, sehingga disebut sebagai hari kebangkitan Dharma. Hari kebangkitan Dharma itu artinya hari kebangkitan kebenaran, karena seluruh perbedaan itu saat itu bisa disatukan. Itu sejarah singkatnya. Nah, makna daripada hari Nyepi itu sendiri adalah sebagai hari introspeksi diri sebetulnya, di samping sebagai hari pergantian Tahun Baru Saka. Karena pada umumnya kita sebagai manusia jarang sekali menyepikan diri, istilahnya merenungkan diri, merenungkan hakikat kehidupan ini. Kita lebih banyak sibuk dengan urusan-urusan yang material, duniawi, yang demikian banyaknya dan tidak bisa kita selesaikan secara sempurna semua, apalagi sempurna. Nah, sehingga hari Nyepi itu merupakan suatu hari yang sangat istimewa untuk introspeksi diri, kemudian melakukan Tapa Brata Yoga Samadhi. Tapa Brata Yoga Samadhi ini adalah isinya adalah pengendalian diri, pengekangan diri, termasuk introspeksi diri tadi. Kemudian semakin meningkatkan spiritualitas diri sehingga kita selalu dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu sedikit makna dari Hari Raya Nyepi itu sendiri. Apakah ada sejarah yang mengawali diadakannya Hari Raya Nyepi ini, Pak? Sejarah ini ada, kebetulan Nyepi ini sebetulnya awalnya hanya terjadi di Bali. Pada saat itu para
tetua di Bali atau para sesepuh di Bali itu, karena setiap perhitungan tahun baru Masehi itu beda dengan tahun kalendernya Bali. Maksudnya kalau di Masehi kan 12 bulan ya, ada 12 bulan Januari dan lain sampai Desember. Nah, di perhitungan Bali juga terdiri dari 12, cuman beda dia sebutannya. Jadi ada Kasa atau Esa sebenarnya, Kasa, Karu, K3, K4, K5, K6, K7, Kaulu, Kasanga, Kadasa, Desta, Sada. Nah, 12 juga dia, dibagi 12. Nah, kebetulan di bulan ke-9 di bulan ke-9 yaitu adalah Kasanga, itu disebut sebagai bulan yang paling istimewa untuk mengadakan ritual yang ditujukan kepada alam semesta. Jadi di Bali itu pada saat itu, pada awalnya itu dilakukan ada namanya istilah Taur Agung. Taur Agung itu dilaksanakan sehari sebelum Nyepi. Itu dilakukan Taur Agung. Taur Agung itu artinya memberikan sebuah pengembalian energi positif alam semesta, sehingga memberikan kehidupan yang positif bagi umat manusia dan alam secara keseluruhan. Itu tujuan ritual atau upacara itu. Nah, maka disepakatilah karena habis bersih-bersih alam semesta secara fisik maupun non fisik, secara jasmani dan rohani, secara material dan spiritual, maka disepakati setelah melakukan bersih-bersih alam semesta, maka besoknya itu dilakukan Nyepi. Jadi kalau tahun ini kebetulan tanggal 14 nanti hari pelaksanaan hari ini. Nah, seperti itu sejarah singkatnya pelaksanaan Nyepi di saya garis bawahi adalah sebetulnya ini berawal dari Bali dulu, dari Bali. Lalu kemudian seluruh Indonesia sekarang melaksanakan dimanapun ada umat Hindu terutama pasti melaksanakan upacara Nyepi atau hari suci Nyepi. Apakah ada rangkaian kegiatan lain dalam merayakan hari raya Nyepi ini? Rangkaiannya banyak. Kalau di daerah-daerah luar Bali itu menyesuaikan. Ada namanya melasti. Melasti itu boleh dilakukan 2 hari atau 3 hari sebelum Nyepi, boleh sesuai kondisi daerah. Seminggu juga boleh, tidak apa-apa, tergantung kesepakatan daripada umat Hindu yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau di Bali biasanya 3 hari sebelum. Jadi hari ini sudah ada yang melaksanakan melasti itu. Nah, melasti ini secara umum adalah kalau bahasa umumnya itu melarung, melakukan ruatan bumi juga. Jadi disimboliskan kita membawa simbol-simbol upacara itu ke laut, kemudian melarung sesaji begitu sebagai wujud persembahan kita kepada Tuhan, seraya memohon anugerah dari Tuhan berupa air suci atau tirta amerta. Nah, tirta amerta atau air suci ini kita pakai untuk memerciki umat yang hadir, umat Hindu semuanya, sehingga diharapkan memiliki energi positif yang baru di tahun baru Saka yang dilaksanakan. Itu intinya. Kemudian juga memohon agar senantiasa alam semesta beserta isinya seluruhnya mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Itu rangkaian yang pertama sebelum Nyepi. Baru di puncaknya adalah di perhitungan tanggal pertama di bulan ke-10. Nah, itu disesuai perhitungan kalender Bali itu Wariga namanya. Itulah puncak daripada Nyepi. Baru kemudian melaksanakan catur berata penyepian namanya.
yang ada amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelungan. Itu ada empat secara umum, tapi secara khusus lagi ada sesuai dengan tingkatan kemampuan dari umat. Ada melakukan puasa 24 jam atau berpuasa 24 jam. Karena tidak menyalakan api, otomatis kan tidak memasak. Jadi total kegiatan itu hari itu dihentikan semua. Aktivitas fisik itu dihentikan semua. Orang-orang yang sudah terbiasa biasa di situ melakukan yang saya sebutkan tadi, melakukan pengendalian diri, melakukan meditasi, melakukan samadhi, banyak hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, bagaimana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan secara pribadi. Karena kemampuan umat itu kan berbeda-beda. Ada yang melakukan puasa 12 jam, ada yang 24 jam juga. Terus kalau misalnya hanya setengah hari juga. Jadi semua diberikan kebebasan, tidak ada semacam ikatan tentang puasa ini. Dikembalikan kepada kemampuan dan rasa tulus dan niat baik dari umat masing-masing. Nah, setelah hari raya Nyepi, rangkaiannya adalah Membak Geni namanya. Membak Geni itu sehari setelah Nyepi kita memasak begitu. Biasanya disitulah acara silaturahim, atau dalam bahasa kami itu adalah mesi mekrame. Jadi saling kunjung mengunjungi antar sanak saudara, kemudian tetangga, begitu saling maaf memaafkan. Intinya di sana adalah, kalau dalam bahasa umumnya adalah lebarannya Nyepi, sehari setelah melakukan penyepian itu dan melakukan semua rangkaian baik berpuasa dan lain sebagainya yang sesuai dengan tadi saya sampaikan, sesuai dengan kemampuan daripada umat Hindu itu sendiri secara pribadi. Itu rangkaiannya secara singkatnya. Ada lagi? Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya melihat kalender umum, tiap tahun Nyepi ini berganti-ganti tanggal. Pertanyaan saya, sebenarnya hari raya Nyepi itu perhitungan kalendernya bagaimana, Pak? Ya baik, tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit. Perhitungan kalender Bali itu adalah dia memakai sasih namanya, perhitungan sasih. Jadi kita ada 12 sasih. Dari sasih Kase yang saya sebutkan tadi sampai Kasih Sada 12. Nah, di 12 perhitungannya ini memang tidak bisa sama tanggalnya, tetapi bulannya pasti sama. Pasti di bulan Maret dia jatuhnya. Pasti di bulan Maret dia jatuhnya, karena perhitungan sasih itu pergeserannya sedikit berbeda di tanggal saja, tapi di bulan dia biasanya sama. Jadi Nyepi itu pasti di bulan Maret. Nah, kalau dijelaskan tentang perhitungan ini banyak sekali ininya. Tapi intinya adalah perhitungan bulan Masehi dengan bulannya tahun kalender Bali ini berbeda sedikit di tanggal. Pasti sasih itu pasti dia akan ketempatan istilahnya, pasti dia akan selalu kasih sasih kesanga dan kedasi pasti di bulan Maret ya. Pada pelaksanaan Nyepi sendiri, umat Hindu melaksanakan Catur Brata Nyepi, yaitu tidak bekerja, tidak menyalakan api atau lampu, tidak bepergian, dan juga tidak bersenang-senang. Apa maksud dan tujuan dilaksanakan hal tersebut, dan apa konsekuensinya bagi umat Hindu yang tidak melaksanakan hal tersebut? Baik, ya saya ulang kembali. Jadi Catur Brata Penyepian itu sebetulnya adalah ibaratnya rambu-rambunya pelaksanaan hari Nyepi itu. Kenapa tidak boleh bekerja? Karena pada saat itu kita memfokuskan diri untuk merenung ke dalam diri kita, merenungi kehidupan, sehingga kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sangat singkat dan sementara. Jadi karena singkat dan sementara, maka kita ingin menemukan jati diri kita lebih mendalam lagi dan lebih baik lagi, sehingga kita mampu menjadi manusia-manusia yang
kualitas artinya memiliki kualitas spiritual yang baik. Nah, makanya pekerjaan ini diabaikan dulu, duniawi ini diabaikan dulu. Itu yang pertama. Amati geni itu mematikan api secara simbolis sebetulnya. Kalau Hindu ini banyak simbolisnya. Api yang harus dimatikan itu secara nyata memang api dapur, sehingga tidak memasak, sehingga umat Hindu disuruh berpuasa kan begitu kan. Nah, api sesungguhnya yang diharapkan dipadamkan adalah api yang negatif dalam diri kita. Api kemarahan, api dendam, api iri hati, api hawa nafsu, keserakahan, kesombongan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang disuruh mengekang dan memadamkan, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjadi manusia-manusia yang damai, yang kasih sayang, yang benar-benar memiliki rasa welas asih yang tinggi terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Api ini ada simbolis saja sebetulnya kalau kita simboliskan. Memang dalam prakteknya tidak menyalakan api pada saat itu. Nah, prakteknya seharusnya setiap hari. Nyepi itu adalah momentumnya saja. Api ini harus setiap hari kita padamkan, kita kendalikan, kita padamkan, kita kendalikan. Tidak boleh bepergian. Kadang kita bepergian ke tempat-tempat yang bukan tujuan kita sebetulnya kan. Itu tidak boleh. Jadi kita harus menetapkan tujuan kita yang baik. Kemudian tidak boleh menghibur diri. Kalau kita terus terlena menghibur diri, kita akan lupa dengan tujuan hidup kita yang hakiki, yang sesungguhnya. Jadi kita akan melupakan segala-galanya, termasuk juga belajar. Kita lupa kalau kita bermain terus atau menghibur diri terus, dan kita akan lupa kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan dengan baik. Itu sebetulnya. Makanya saya bilang momentum nyepi ini adalah momentum untuk mengingatkan kembali saja. Realisasinya adalah setiap hari ini yang harus kita lakukan. Kalau saya 24 jam berlaku seperti itu bisa aja kalau saya paksakan. Cuman sehari-hari ini yang tidak bisa. Nah, setiap tahun kita diingatkan untuk setiap hari harus kita melakukan merata ini. Mati geni, mematikan yang tadi saya bilang itu, amarah, dendam dan lain sebagainya. Kemudian amati karya, sedikitnya kita mengistirahatkan jiwa dan raga kita ini untuk merefleksikan diri sebentar, termasuk juga mengistirahatkan alam semesta agar tidak gaduh begitu kan. Karena nyepi itu harus hening, makanya sepi seperti yang sudah disampaikan tadi di awal. Jadi alam semesta pun kita heningkan pada saat itu. Makanya kalau di Bali, karena kebetulan di sana masih mayoritas agama Hindu di sana, memang aroma Bali pada saat nyepi itu beda, karena hening, terus udara bebas polusi 24 jam. Anggaplah kalau penurunan polusi itu sangat drastis. Kalau misalnya 100% pada hari-hari biasa itu, karena masih ada yang lain kan, berapi-api atau melakukan aktivitas mungkin di dalam rumah, ya, hanya 10%. Bayangkan dari 100% ke 10% itu kan luar biasa penurunan polusinya. Nah, itu sebetulnya yang menjadi tujuan nyepi ini, yang real, yang sampai hari ini masih dilaksanakan oleh umat Hindu. Jadi konsekuensinya adalah kembali ke pribadi masing-masing. Jadi tidak ada dijelaskan kalau misalnya tidak melakukan berata penyepian, terutama yang berkaitan dengan dosa atau surga dan neraka tidak disebutkan di sana. Tetapi kalau di Bali, karena adat istiadatnya ketat, atau di daerah-daerah yang banyak orang Bali yang menerapkan adat itu, biasanya sih kena sanksi adat saja. Kalau keluar rumah begitu, kalau di Bali itu kan ada pecalang namanya, itu yang mengawasi pada saat hari raya Nyepi itu. Karena sudah kesepakatan kalau misalnya warga keluar rumah atau
melakukan aktivitas biasanya akan ada sanksi adat. Sanksi adat, jadi masih sanksi berupa fisik lah istilahnya. Kalau tentang anggaplah sanksi, kalau kamu tidak melaksanakan puasa akan masuk neraka, jadi tidak seperti itu. Jadi ini hanya sebagai latihan introspeksi diri, latihan mengheningkan diri sehingga setiap hari kita bisa berlaku seperti itu. Olah asih dan toleransi, kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan. Itu konsekuensinya. Jadi satu ada berupa, kalau kesepakatannya adalah berupa denda, ya masyarakat yang melanggarnya kena denda. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah perasaan diri. Teman-teman melakukan puasa tidak pergi kemana, saya kok berkeliaran kan tidak enak, itu perasaan dalam diri. Nah, dengan perasaan itulah yang akan menimbulkan mungkin bisa saja menjadi efek dosa juga, tapi hanya sampai di situ karena ini murni sebagai refleksi untuk refleksi diri. Apakah kita boleh berkunjung atau bertamu ke rumah saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah Nyepi? Karena hari raya Nyepi itu ada catur berata, itu tidak boleh bepergian ya. Jadi dengan kalau misalnya saudara beda rumah agak jauh, itu tidak boleh berkunjung pada saat itu. Apalagi kalian misalnya di sini punya teman kemudian agamanya misalnya mau ke rumah bapak misalnya, ya otomatis tidak bisa pada saat hari raya ini. Tapi kalau besoknya boleh berkunjung atau ya misalnya kita melakukan silaturahmi. Tapi di puncak acara Nyepi itu tidak boleh berkunjung kemanapun, tidak boleh. Kecuali juga terkecuali dalam kondisi sakit misalnya, baru orang itu ada dispensasi. Misalnya pada saat ada orang sakit, sudah kesepakatan juga. Jadi mobil itu boleh membawa orang yang misalnya mau ke rumah sakit atau ada halangan apapun, dan itu mendapat izin biasanya dari pemerintah setempat atau dari desa setempat kan. Apakah perayaan Nyepi hanya dilakukan oleh umat Hindu Indonesia saja, khususnya umat Hindu Bali? Pada awalnya, jadi saya garis bawahi, pada awalnya dilakukan hanya di Bali saja. Nah, karena sudah terjadi semacam penyebaran umat Hindu di seluruh Indonesia, maka saat ini seluruh Indonesia sudah melakukan hari suci Nyepi ini, terutama yang ada daerah-daerahnya yang orang Hindu. Contohnya di sini di Balikpapan, karena lumayan banyak, Samarinda juga, dan daerah di Kaltim pada umumnya juga banyak. Jadi kami umat Hindu melaksanakan upacara persiapan Nyepi itu di pura seperti saat ini. Persiapannya, kemudian hari raya Nyepinya sendiri boleh dilakukan di pura secara bersama-sama atau di rumah masing-masing, tapi kebanyakan biasanya di rumah masing-masing. Jadi sekarang saat ini sudah seluruh Indonesia yang ada agama Hindu, baik itu dari etnis Jawa dan suku-suku yang lainnya yang beragama Hindu, sudah melakukan hari raya. Apakah ada makna yang tersirat di balik pakaian tradisional saat perayaan Nyepi? Nah ini, pakaian tradisional pada saat Nyepi tidak ada penekanan, artinya tidak harus memakai pada saat Nyepi ya. Pada saat Nyepi itu kan udah di rumah ini, kecuali di pura boleh, biasanya harus memakai pakaian adat masing-masing. Kalau di rumah, syarat dari persembahyangan itu sebenarnya harus memakai pakaian yang sopan, yang pantas, dan yang nyaman, tidak ada ketentuan. Jadi untuk atributnya itu tidak ada ikatan atau tidak ada semacam keharusan harus memakai
pakaian seperti ini pada saat ini, kecuali pada saat persembahyaan bersama, karena kebetulan di sini kebanyakan juga orang dari Bali, jadi memakai pakaian adat Bali kalau pas persembahyaan bersama sebelum nyepi. Begitu juga kalau pas nyepi, ada warga yang melaksanakan di area pura ini juga biasanya memakai pakaian adat Bali. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kami rasa cukup. Terima kasih atas sambutannya. Bila ada sikap kami yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Demikian wawancara kami. Semoga wawancara tadi menambah wawasan kita tentang keberagaman di Nusantara. Tetap jaga kebinekaan, karena kita Indonesia, kita Pancasila. Swastiastu. Selamat Tahun Baru Saka 1943. Semoga semuanya damai dan sejahtera. Om Santi 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 Om.